Bahasa Melayu sebagai induk dia. Tapi cabangnya adalah bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Selatan Thailand. Tadi ada rakan-rakan kita daripada Patani. Tapi bahasa induk dia adalah bahasa Melayu. Sebagian orang Melayu di Malaysia masih menganggap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sebagai varian dari bahasa yang sama, karena keduanya berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu memang merupakan bahasa induk yang menjadi dasar perkembangan bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, serta beberapa varian bahasa Melayu lainnya di wilayah Nusantara. Namun, seiring perjalanan sejarah, keduanya berkembang menjadi bahasa yang berdiri sendiri dengan ciri khas masing-masing. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sementara bahasa Melayu Malaysia dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Hal ini menciptakan perbedaan dalam kosakata. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi ejaan yang disempurnakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sementara itu, Malaysia melakukan standarisasi dengan pendekatan berbeda, menghasilkan ragam bahasa Melayu baku yang digunakan di negara tersebut. Perbedaan budaya, idiom, serta konteks sosial juga memengaruhi bagaimana bahasa tersebut berkembang dan digunakan. Meskipun demikian, banyak orang Malaysia dan Indonesia tetap saling memahami percakapan sehari-hari tanpa terlalu banyak kesulitan, terutama dalam konteks formal. Hal ini memperkuat anggapan bahwa keduanya masih memiliki akar yang sama. Namun, penting untuk diakui bahwa secara linguistik, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua bahasa yang berbeda, meskipun memiliki hubungan historis yang erat. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Pernyataan ini sering muncul dalam diskusi lintas budaya antara Indonesia dan Malaysia, dan ada beberapa alasan mengapa situasi ini bisa terjadi. Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara dan simbol identitas nasional. Hal ini memberikan motivasi untuk mempromosikan bahasa Melayu ke panggung dunia. Namun, penggunaan bahasa Melayu dalam keseharian di Malaysia cenderung bercampur dengan bahasa Inggris atau dialek lokal, seperti bahasa Rojak. Sebaliknya, di Indonesia, bahasa Indonesia ditanamkan sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah. Penggunaan bahasa Indonesia baku lebih ditekankan dalam pendidikan, media, dan formalitas sehari-hari, sehingga kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih standar lebih terjaga. Kita menggunakan bahasa Melayu sebagai induk dia. Tapi cabangnya adalah bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, bahasa Melayu Selatan Thailand. Tadi ada rakan-rakan kita daripada Patani. Tapi bahasa induk dia adalah bahasa Melayu. Sementara penutur bahasa Melayu
ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya, ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Di Malaysia, bahasa Inggris sangat dominan di berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Hal ini membuat masyarakat sering mencampur adukan bahasa Melayu dengan Inggris dalam percakapan sehari-hari. Sebaliknya, meskipun bahasa daerah juga kuat di Indonesia, bahasa Indonesia digunakan secara lebih konsisten, terutama di media dan ruang publik. Pola ini membuat masyarakat Indonesia lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang mendekati baku dalam berbagai situasi. Masyarakat kita semakin hari semakin hilang jati diri dan menggunakan bahasa Melayu itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagaimana Prof melihat perkara ini, Prof? Yalah, saya pun turut bersedih oleh sebab bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, ya, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, ya, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Memanglah saya rasa sesiapa yang mencintai bahasa Melayu akan berasa sedih. Dah berapa tahun di Malaysia, sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita, ya. Tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu? Di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu baku sering dianggap terlalu formal dan hanya digunakan di konteks resmi, seperti berita, dokumen pemerintahan, atau acara seremonial. Sebaliknya, di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia baku tidak hanya terbatas pada situasi resmi, tetapi juga di ruang publik dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan di Indonesia cenderung menekankan penggunaan bahasa Indonesia standar sejak dini, dengan aturan tata bahasa yang lebih ketat diajarkan di sekolah. Di Malaysia, pendidikan bahasa Melayu juga diajarkan, tetapi variasi dalam kehidupan sehari-hari, campuran dengan bahasa Inggris atau dialek lokal, membuat praktik bahasa Melayu baku kurang konsisten. Daripada pemerhatian umum, ramai ahli politik sendiri tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Jadi bagaimanakah kalau pemimpin negara kita pun kita lihat di kalangan ahli politik ini tidak fasih berbahasa Melayu, bagaimana rakyat yang lain? Adakah perkara ini akan dibiarkan berterusan begitu saja oleh pihak DVP dan kerajaan? Ini situasi yang malang sebenarnya, kerana kita pernah ada slogan kepemimpinan beri teladan. Jadi teladan ini bukan hanya dalam soal kehebatan memimpin, berpidato, juga kehebatan dalam soal penguasaan bahasa. Alat komunikasi penting. Jadi pada hemat saya, oleh sebab itu kita biasa menyarankan wakil ataupun calon nak menjadi wakil rakyat, nak bertanding pilihan raya itu harus juga ada pemberatan segi penguasaan bahasa. Jangan sampai di parlimen tergagap-gagap nak cakap tentang rangsangan ekonomi, rangsangan tu 10 kali sebagai tak jadi perkataan rangsangan. Dalam kalangan warga negara kita, boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali kenapa hal sedemikian boleh. Ini satu persoalan nasional ini. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara ini tidak berlaku di tempat lain, hanya di Malaysia. Dan seperti yang saya katakan, kita gagal dalam pembentukan negara bangsa. Kebanggaan orang Melayu Malaysia terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa dunia mencerminkan upaya mereka dalam melestarikan identitas budaya dan nasional. Namun, tantangan internal berupa pengaruh bahasa asing dan kebiasaan sehari-hari membuat penggunaan bahasa Melayu baku kurang meluas. Di sisi lain, di Indonesia, bahasa Indonesia lebih berhasil menjadi bahasa yang baku dan konsisten digunakan oleh mayoritas masyarakat. Perbedaan ini adalah hasil dari perjalanan sejarah, budaya, dan kebijakan bahasa yang berbeda antara kedua negara. Apa Anda merasa kebiasaan ini memengaruhi persepsi terhadap kedua bahasa di mata internasional?
Demikianlah perkenalan singkat tentang channel YouTube Mang Lucky Reaction. Kami berharap channel ini dapat menjadi sumber hiburan dan inspirasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Semoga apa yang kami bagikan di setiap video dapat membawa kebaikan, kebahagiaan, dan semangat baru. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda, karena tanpa Anda, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Mari kita terus menyebarkan energi positif dan membangun komunitas yang saling menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat